Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal, Skom. Saya adalah salah satu dosen yang mengajar di Universitas Ihsan Gorontalo sebagai dosen ilmu komputer, ya, tepatnya di Fakultas Ilmu Komputer atau biasa disebut dengan Fikom, di jurusan Teknik Informatika. Di video ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Komunikasi Data, tepatnya yaitu materi pada pertemuan 10, yaitu rangkuman komunikasi data. Di dalamnya nanti ada beberapa bagian-bagian yang akan ditampilkan, mulai daripada bagaimana membuka daripada kelas, kemudian bagaimana menjelaskan RPS-nya kepada mahasiswa, dan juga bagaimana penjelasan mengenai hal yang terkait, kemudian bagaimana interaksi dengan mahasiswa, kemudian assessment, ya, dan terakhir yaitu sesi tanya jawab dan menutup daripada kelas. Jadi di pertemuan ini kita bisa melihat daripada indikatornya nanti. Yang pertama, bagaimana mahasiswa bisa memberikan pengertian daripada komunikasi data, begitu juga dengan tujuannya. Kemudian selanjutnya, ya, indikatornya adalah bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan dari elemen-elemen komunikasi data. Kemudian setelahnya lagi, bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan, ya, macam-macam komunikasi data dalam penyampaian. Kemudian ada juga bagaimana mahasiswa menjelaskan model-model daripada komunikasi data. Dan terakhir, itu mahasiswa mampu untuk menjelaskan kendala-kendala dalam komunikasi data. Dan ini merupakan pertemuan di mana mahasiswa mempresentasikan daripada apa yang mereka telah terima materinya pada saat berkuliah. Baiklah, sama-sama kita akan melihat video ini. Check it out. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di mata kuliah komunikasi data hari ini. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-10. Sebelum kita mulai belajar sama-sama berdoa sesuai dengan data dan juga semuanya Islam. Mulai kita baca surat Al-Fatihah. Sudah pertemuan kita hari ini berkaitan dengan Al-Fatihah. Amin. Jadi apa materi yang akan belajar pada pertemuan hari ini? Insyaallah. Jadi untuk pembelajaran kali ini, mana RPS atau RPS itu sesuai dengan pertemuan yang sebelumnya. Yes, mata kerja kita saja. Ya, ini merupakan indikator untuk pencapaian. Kemudian kita akan lanjut di tujuan, ya, atau capaian yang akan diraih, ya, pada saat indikator ini telah
mampu disaring. Pertama, upayanya atau tujuannya oke ya, jadi nanti pada saat presentasi kemudian sekalian sebagaimana pertemuan sebelumnya bahwa di pertemuan kali ini yaitu pertemuan 10 kita akan melakukan ya sebenarnya atau rangkuman dari komunikasi data. Jadi bisa disebutkan dimulai dari Anda mengenalkan diri ya. Kemudian setelah itu masuk di pengertian komunikasi data. Jadi komunikasi data terdiri dari dua kata, yaitu komunikasi dan data. Di mana komunikasi berarti interaksi yang terjadi di antara dua perangkat. Kemudian data ini bisa diartikan yaitu pesan, bisa berupa teks, gambar, kemudian suara, begitu dengan video. Kemudian jika digabungkan maka komunikasi data adalah proses pertukaran data yang dilakukan oleh dua perangkat atau lebih. Nah, itulah maksud dengan komunikasi data. Ini secara pengertian. Kemudian apa tujuannya? Ya, tujuan komunikasi data kita bisa golongkan menjadi dua macam. Yang pertama itu adalah tujuan umum, ya. Jadi tujuan umum komunikasi data adalah bagaimana kita bisa mengirimkan data tersebut dengan lancar. Ini tujuan umum. Kemudian tujuan khususnya adalah bagaimana data atau pesan bisa terkirim dalam jumlah yang besar dengan waktu yang cepat ya. Dalam waktu yang sesingkat mungkin. Itulah tujuan khusus daripada komunikasi data. Kemudian kita beralih ke elemen komunikasi data. Yang pertama, elemen komunikasi data tadi adalah harus ada pesannya. Ya, pesan tadi disebut apa? Teks, audio, kemudian image, video. Kemudian yang kedua yaitu ada yang disebut dengan pengirim. Jadi pengirim ini terbagi dua, yaitu source dengan transmitter. Ya. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan penerima. Ya, penerima ini bisa menjadi dua macam juga, yaitu receiver dengan destination. Ya, kalau yang tadi misalnya source itu membutuhkan yang disebut dengan perangkat, ya, misalnya dari sebuah PC, ya, kemudian diteruskan oleh atau dilanjutkan sehingga sampai kepada penerima tadi, ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan media transmisi, ya. Media transmisinya ini adalah terbagi juga menjadi dua macam. Yang pertama ini adalah media unguided, kemudian media guided, ya. Jadi media guided dengan unguided. Ya, sedangkan media guided ini adalah media, ya, yang menghubungkan daripada pertukaran data itu, menghubungkan antar perangkat komunikasi data yang bisa dikendalikan, ya. Contoh itu adalah kabel. Kemudian media unguided ini, ya, jadi media yang menghubungkan antara perangkat satu dengan perangkat yang lain, ya, bisa terhubung. Namun medianya ini tidak bisa dikendalikan, ya. Misalnya langsung terkirim datanya ini melalui media udara, ya. Jadi
bukan media kabel yang tadi guided. Kalau yang guided contohnya ini adalah udara ya atau air. Jadi ini adalah media yang tidak bisa kita kendalikan. Ya. Kemudian yang keempat, yang kelima yaitu adalah protokol. Sedangkan protokol ini adalah elemen komunikasi data yang mengatur daripada standarisasi komunikasi data. Ya. Misalnya jenis jaringannya, ya tipe perangkat yang digunakan, ya dan lain-lain sebagainya. Kemudian model komunikasi data untuk suatu pengiriman, misalnya kita mengirimkan email, ya bagaimana model komunikasi datanya? Jadi yang pertama itu email kita inputkan berupa apa kalau email? Gambar, video atau teks, ya pada dasarnya itu adalah berupa teks ya. Kemudian ya diinput di dalam sebuah source yang tadi contohnya itu adalah komputer, kemudian dikirimkan ke transmitter. Ya transmitter ini dikirim dalam bentuk sinyal digital ya. Contohnya adalah modem ya. Kemudian setelah itu dikirim lagi ke transmission system ya dengan sinyal analog ya. Bagaimana di transmission system ini yang tadi kita sudah jelaskan, ada medianya ya, bisa melalui guided maupun unguided. Kemudian juga kalau misalnya media transmisinya ini juga bisa dicontohkan bagaimana pemancar ya, sehingga data kita bisa melakukan interaksi atau komunikasi data. Kemudian setelah itu sampai lagi ke receiver ya, dari transmission system sampai ke receiver menggunakan sinyal analog. Ya, receiver ini bisa kembali kepada misalnya modem. Kemudian setelah itu terakhir yaitu ke destination atau perangkatnya kembali kepada perangkat komputer ya, yang kita lakukan interaksi komunikasi data. Dengan sinyal yang dibawa adalah sinyal digital. Kemudian ya dari hasil terakhir tadi destination, maka data kita yang awalnya tadi berupa teks, pesan ya, pesan email ya, itu berubah daripada bentuk dari sinyalnya ini ya, berubah dari sinyal satu ke sinyal yang lain. Berupa begitu pula dengan teksnya yang tadi misalnya ini berupa tulisan, kemudian sampai kepada tujuan, ini akan berubah ya. Jadi teksnya itu yang kita bisa baca, dia terkirim ya. Kalau mungkin ada yang bertanya, Pak bagaimana caranya teks itu bisa terkirim, sedangkan ya pengirimannya itu tidak kasat mata ya. Seperti itulah sistem ya dalam komunikasi data, kita tidak bisa mampu melihatnya secara kasat mata. Pesan yang tadi berupa teks ya ataupun gambar ya terkirim, itu terkirimnya melalui sinyal-sinyal ya. Ini sinyal-sinyal yang tidak kasat mata, sehingga terakhir sampai ke destination dan ya pesan yang tadi berupa teks email itu kembali kepada teks lagi berupa email sehingga kita bisa membacanya. Itulah bentuk daripada komunikasi data. Kenapa orang bisa melakukan ya pengiriman data dan sampai kepada tujuan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan kendala dalam komunikasi data. Kendala dalam komunikasi data ini bisa kita bagi. Misalnya yang pertama adalah terjadi loadingnya lambat, ya lambat dalam pengirimannya, ya atau memakan waktu yang lama, atau istilahnya yang lain ini adalah pending, delay, ya. Kemudian bisa juga hal ini disebabkan oleh jaringan yang putus-putus, jaringan tidak stabil. Kemudian yang kedua, ini adalah kendalanya sistem yang tidak mendukung. Maksudnya apa? Kita bisa memberikan contoh bahwa ketika kita mengirimkan suatu pesan dalam jumlah yang besar, ternyata sistemnya ini tidak mampu mengirim mengirim pesan tersebut karena ukurannya terlalu besar, sehingga tidak sampai ke tujuan.
Kemudian yang ketiga ini adalah protokol yang tidak sesuai. Protokol yang tidak sesuai ini ya misalnya kita mengirimkan sebuah pesan ya, dalam perangkat protokolnya ini adalah 4G kepada perangkat yang tipenya ini adalah 2G ya, mengirimkan video atau gambar. Kemudian perangkatnya hanya mendukung 2G, maka ini tidak bisa akan dibuka ya. Atau bahkan pengirimannya ini jangan. Kemudian yang keempat, kendala dalam komunikasi data adalah error ya. Bagaimana error ini, pesan yang awalnya ini kita kirimkan tetapi pada saat dibuka ya, jadi terkirim tetapi ketika dibuka tidak terlihat daripada pesannya ya, rusak ataukah dalam bentuk kode-kode atau tulisannya tidak terbaca ya, gagal. Kemudian yang terakhir adik-adik sekalian yaitu adalah macam-macam komunikasi data. Jadi macam-macam komunikasi data maksudnya ini adalah dalam hal penyampaiannya. Apa saja sih jenis-jenisnya? Yang pertama ini yang disebut dengan ya, simplex. Simplex ini adalah pengiriman data dalam satu arah ya. Jadi satu arah saja. Sifatnya ini adalah satu aktif, kemudian yang lain ini pasif. Kemudian contohnya apa Pak? Misalnya TV ya. TV ini satu arah. Ya. Jadi kita tidak bisa melakukan interaksi dengan TV ya. Kemudian begitu juga dengan radio. Kemudian begitu juga dengan web yang statis ya. Sifatnya satu arah, memberikan informasi atau data dalam sifatnya satu arah. Kemudian yang kedua, macam-macam komunikasi data dalam penyampaiannya adalah disebut dengan duplex ya. Duplex ini terbagi dua, ada disebut dengan hal duplex, yaitu pengiriman data secara bergantian ya. Tidak real time ya, tidak real time. Misalnya apa? Kita melakukan ya pengiriman ya, apa itu yang biasa dikirim? Ya, betul ya, SMS atau chat ya, itu. Kemudian juga email ya, kita berbalas, jadi kita saling berbalas ya. Jadi tidak bisa dalam satu waktu, tunggu dulu balasannya. Nah, begitu juga kita biasa melihat orang yang menelpon tetapi bergantian. Apa yang biasa disebut dengan contoh orang menelpon secara bergantian? Ya, walkie talkie, ya, walkie talkie. Itu adalah hal duplex. Kemudian yang disebut dengan full duplex. Full duplex ini adalah komunikasi data secara bersamaan, real time dalam satu waktu. Ini adalah yang biasa dilakukan, yaitu misalnya kita menelpon, ya, itu dalam satu waktu. Kemudian video call. Itu adalah contoh daripada full duplex. Jadi itulah daripada rangkuman komunikasi data yang kurang lebih adik-adik sekalian nanti bisa presentasikan, dan Pak nanti akan membantu adik-adik PowerPoint-nya. Namun PowerPoint-nya ini Anda isi sendiri ya, atau Anda jelaskan sendiri. Jadi PowerPoint-nya hanya memperlihatkan garis-garis besarnya saja. Ya, ada titik-titiknya ya, kalian sendirilah yang nanti akan menjelaskan sebagaimana pemahaman kalian ya. Dan semoga kalian bisa mempresentasikannya secara baik ya, tidak usah gemetaran, jadi santai saja ya kan sekalian. Jadi itu saja dari Bapak. Kemudian selanjutnya kita akan mengundi ya, siapa yang akan mempresentasikannya. Sebelum kita undi ya, mau ditanyakan kembali kesiapannya. Siapa yang siap? Angkat tangan. Yang siap Pak. Siap. Kalau siapa? Angkat tangan saya semua ya. Angkat tangan semua. Angkat tangan. Angkat tangan. Ini tidak susah ya, karena kan ada panduannya. Ada panduan. Angkat tangan. Angkat tangan. Ya, bagus. Sama dengan rasanya. Tangan ya, kecuali yang belum mandi jangan angkat tangan. Ya, oke, sudah. Bagus ya.
Baiklah, kita akan mulai untuk mengundi, atau mungkin ada satu yang siap. Jadi yang maju pertama kali ini itu tentu akan diberikan kemudahan ya, kemudahan. Karena kita apresiasi dia berani untuk tampil pertama. Beda dengan selanjutnya mungkin apa yang dipresentasikan atau dalam slide nanti PowerPoint itu sudah teracak ya, mungkin agak lebih susah dari yang pertama. Yang pertama ini insya Allah tentu akan mudah. Ada yang siap? Bismillah. Silakan. Di sana menggunakan PPT. Oke ya. Di center ke atas, ke bawah itu next. Menggunakan PPT. Oke. Siap-siap ya. Silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ismail akan mempresentasikan rangkuman mata kuliah komunikasi data. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data terdiri dari dua kata, yaitu komunikasi dan data. Komunikasi memiliki arti interaksi yang dilakukan oleh minimal dua perangkat. Data memiliki arti informasi yang dilakukan dalam jumlah besar. Komunikasi data yaitu informasi suatu data yang dikirim dari pesan berupa teks, gambar, suara, video, animasi dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Muhammad Arfandi Abbas. Saya akan
melakukan rangkuman mata kuliah komunikasi data dalam bentuk PPT. Next. Pertama, pengertian komunikasi data. Pertama pengertian komunikasi data. Nah, komunikasi data terbagi atas dua kata. Yang pertama, komunikasi dan data. Kemudian, poin kedua, komunikasi memiliki arti interaksi yang dilakukan oleh dua perangkat, minimal dua perangkat. Itu pengertian dari komunikasi. Nah, kemudian pengertian dari data yaitu suatu data yang dikirim melalui suatu data berupa pesan yang seperti teks, audio, dan video dan animasi dan lain-lain. Nah, kemudian komunikasi data yaitu adalah komunikasi data yaitu suatu cara yang dilakukan untuk bertukar informasi maupun data. Nah, next. Kemudian tujuan dari komunikasi data. Nah, tujuan dari komunikasi data ini terbagi atas dua poin. Yang pertama tujuan umum dan kedua yaitu tujuan khusus. Nah, di tujuan umum ini yaitu bagaimana data dapat terkirim dengan cepat dan sukses. Nah, itu pengertian dari tujuan umumnya. Nah, kemudian dari tujuan khususnya yaitu bagaimana data dalam jumlah yang besar dapat terkirim secara singkat dan efisien. Next. Kemudian pengertian dari komunikasi data. Kemudian model-model komunikasi data untuk suara. Nah, di sini dia kita kirim dalam bentuk suara, dia dalam source ke PC. Nah, kemudian dia ke transmitter. Dan transmitter itu dia menggunakan sistem analog. Analog itu seperti ini ya. Digital maksudnya digital. Kemudian dia dalam bentuk digital. Nah, kemudian dari transmitter dia ke transmitter system dengan signal analog. Nah, kemudian dia dari transmitter system dia ke receiver atau modem. Dia menggunakan analog. Iya, analog. Kemudian dia dari analog dia dalam bentuk digital. Ini dari isi Pak. Dari receiver dia ke destination dia menggunakan digital. Baru masuk signal digital. Kemudian dia DP suara masuk ke PC. Next. Baru contoh perangkatnya tadi apa? Suara Pak PC. Yang itu yang di receiver. Modem. Sudah tadi Pak jelaskan. Ada elemen-elemen komunikasi data, ada 5 poin. Yang pertama pesan. Pesan adalah jenis yang dikirim ke tujuan. Kemudian pengirim yaitu menggunakan perangkat source dan transmitter. Kemudian dia penerima menggunakan perangkat yang terdiri dari receiver dan destination. Kemudian media transmisi. Nah, media transmisi terbagi 2 poin lagi yaitu guided dan unguided. Guided itu contohnya seperti fiber optik, kabel kasial. Baru unguided contohnya seperti air. Apa itu guided? Kalau guided yaitu yang dapat dirasakan, dia dapat dilihat. Dan kalau guided dia dapat dilihat. Baru contoh aja. Guided itu contohnya perambatan udara Pak. Poin kelima, protokol. Protokol adalah standarisasi yang diterapkan oleh komunikasi data berupa
berupa jaringan, layar, baru perangkat lainnya. Kendala dalam komunikasi data. Yang pertama, waktu yang lambat. Waktu yang lambat maksudnya adalah pengiriman bisa jadi tertunda, delay atau putus-putus. Nah, kemudian yang kedua yaitu sistem yang tidak mendukung. Contohnya, sistem yang tidak mampu mengirim data dalam jumlah yang besar. Yang kemudian protokol yang tidak sesuai. Maksudnya protokol yang tidak sesuai yaitu di mana pengirim dan penerima memiliki jaringan yang berbeda. Maksudnya di situ pengirim menggunakan jaringan 4G dan penerima menggunakan jaringan H+. 3G, jaringan 3G. Error yaitu suatu pesan yang tidak dapat dibaca. Macam-macam komunikasi data dalam penyampaian. Ada 3 poin. Yang pertama yaitu simplex. Simplex yaitu komunikasi satu arah. Contohnya seperti radio, televisi, web statis. Nah, duplex yaitu komunikasi 2 arah atau secara real time. Nah, duplex terbagi 2 yaitu half duplex dan full duplex. Contoh dari half duplex yaitu kalau untuk yang pertama yaitu full duplex. Full duplex yaitu telepon dan video call. Kemudian half duplex yaitu seperti SMS, email dan lain-lain. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi yang terakhir paling banyak dijawab. Baik, sebelum kita akhiri, satu pertanyaan lagi ya. Jangan sampai tadi videonya tidak dapat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, dalam komunikasi data, apakah perangkat yang digunakan harus sama atau berbeda? Angkat tangan, silakan jawab. Ya, Pak. Dalam komunikasi data, jika kita mengikuti protokol yang ada, maka perangkat yang digunakan itu boleh berbeda. Yang penting kedua perangkat tersebut memiliki jaringan yang sama. Oke, diberikan contoh. Contohnya, seperti misalnya ketika kita menggunakan handphone dan laptop. Nah, ketika kita menggunakan handphone dan laptop, itu kita menggunakan 2 perangkat yang berbeda. Tapi kita tetap bisa mengirimkan suatu pesan data ke laptop di saat laptopnya memiliki jaringan internet yang sama dengan yang kita gunakan. Iya, bagus ya. Jadi protokol untuk mengirimkan komunikasi data antara laptop dengan HP tadi sama ya, makanya dia bisa ya melakukan interaksi, saling berkomunikasi data. Jadi untuk jawab pertanyaan dari yang tadi, apakah dalam komunikasi data perangkat harus sama atau tidak? Maka jawabannya perangkat boleh sama, perangkat juga boleh tidak sama. Yang penting ya protokolnya harus sesuai. Begitu ya. Baiklah, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Insyaallah selanjutnya semuanya sudah siap ya. Karena Pak yang cuma begitu tadi ya. Mungkin selanjutnya kita akan angkat tadi itu diacak ya. Kemudian mungkin banyak yang berbeda. Baiklah, kita cukupkan dan insyaallah next time kita akan jumpa lagi tentu yang lebih maksimal lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.